Selamat sore pemirsa. Hari ini wartawan investigasi Bayangkara Utama berada di lokasi sebidang tanah atas nama Pak Jeffrey James Roring, ahli waris dari Paulus Roring Supit, di mana tanah ini lokasi sudah menjadi penguasaan secara fisik oleh pihak Pertamina Geothermal. Kita melihat bahwa lokasi tanah ini cukup luas, ada kurang lebih 2 hektar kurang lebih. Ini rencananya akan dibangun kayak sumur bor panas bumi dari Pertamina Geothermal. Rencananya pembangunan ini akan dilakukan oleh pihak Pertamina, tapi sampai hari ini pembangunan untuk sementara diberhentikan oleh pihak keluarga karena pihak keluarga tidak menerima bahwa tanah ini adalah sudah diperjualbelikan menurut keterangan dari pihak pemerintah setempat. Hari ini kami bersama pihak ahli waris akan mewawancara bahwa lokasi tanah ini sejarahnya seperti apa. Dan hari ini saya bersama ahli waris, bersama Pak Jeffrey. Saya akan minta keterangan sebentar Pak Jeffrey. Selamat sore. Saya Pak Hendra dari wartawan Bayangkara Utama akan bertanya sedikit tentang sejarah tanah ini. Pak Jeffrey, bagaimana sejarah tanah ini? Pak Jeffrey, nama siapa Pak Jeff? Nama hari-hari Jamie. Pak Jamie ya. Nah, orang tua? Paulus Roring. Jadi Pak Jeffrey atau Pak Jem adalah ahli waris dari tanah ini. Bisa disingkat secara pendek sejarah kepemilikan tanah ini. Apakah tanah ini dibeli atau memang dari orang tua asli? Ini tanah ini dari orang tua turun ke saya. Oke. Jadi bahwa memang benar tanah ini adalah milik dari Pak Jeffrey ya? Iya. Oke. Mami atau istri dari Pak Jeffrey bisa jelaskan sedikit sejarah kenapa tanah ini bisa beralih? Apa benar suami Pak Jamie ini telah melakukan penjualan? Mohon penjelasan. Sejak tanah ini dalam pembagian warisan dari keluarga Roring Paendong, Oma dan Opa, tanah ini jatuh ke orang tua kami, Paulus Roring, keluarga Roring Supit. Ketika orang tua keduanya meninggal, jatuh ke kami ahli waris. Jadi baik tua dengan kakak adik ada 4. Namun dari kakak beradik 4 ini sudah hibahkan ke Jeffrey dengan bukti APHB. Jadi APHB itu ada, dan juga pajak sampai sekarang itu dibayar sampai 2025 ini. Oke, jadi sampai terakhir bulan lalu masih tetap membayar pajak ya? Tahun ini. Oke, terima kasih. Walaupun itu pajak tidak menunjukkan bahwa kepemilikan. Tapi kan sejak sepengetahuan kami, buat apa kita mau bayar pajak bukan kita petana? Toh? Berarti bahwa menunjukkan bahwa ahli waris memang betul-betul bertanggung jawab kepada pemerintah tetap membayar pajak. Memang kami buat SHM, tapi kendala di SHM itu konversinya itu tidak mau ditandatangani oleh hukum tua. Jadi dalam hal ini Kuntua telah melakukan. Jadi ada pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Terakhir siapa kepemilikan? Bisa tahu? Kepemilikan terakhir menurut keterangan kepala desa atau Kuntua? Sebagai penjual. Iya. Sebagai penjual adalah Nok Roring ya. Adik dari orang tua kami Paulus dan Ivan Wongkar. Jadi kami tidak pernah menjual kepada mereka, dan juga kalau Nok Roring itu kan adik dari orang tua. Iya. Ahli waris dari Paulus Roring Supit itu adalah suami ya. Suami Pak Jeff. Termasuk Jeffrey. Ada 4 kakak beradik, tapi
ini sudah dihibahkan oleh kakak beradik ke Jeffrey. Informasi terakhir, Ibu sudah melapor ke pihak APH, aparat penegak hukum. Ada. Terakhir Terakhir ketemu dengan penyidik atau Polres? Kapolres. Oh, Kapolres. Hasil akhir pertemuan dengan Kapolres, keterangannya apa, Bu? Begini, kita keberatan dengan hasil dari penyidikan. Iya. Jadi penyelidik ini ya ketika saya membaca SP2HP tanggal 18 Januari 2024 itu tercantum di situ bahwa akan ditindaklanjuti karena sudah memperoleh bukti yang diduga dipalsukan dari BPN. Oke. Nah, ketika datang bulan Februari, mereka keluarkan SP2HP A2 yang mana dikatakan bahwa akan dihentikan. Jadi kami keberatan dengan adanya proses. Jadi di sini kami sudah ketemu dengan Kapolres ya. Kapolres untuk memintakan Proses lebih lanjut. iya, proses lebih lanjut. Kalau dari Kapolres kan sudah sampaikan akan ditindaklanjuti. Makanya kami katakan itu seharusnya itu sudah masuk pada penyidikan. Tapi kami kan tidak terima lagi, tidak ada bukti diterima laporan. Mami, Ibu Roring, kira-kira sudah pernah ke pertanahan? Apa yang disampaikan oleh pertanahan? Ada petunjuk apa di sana? Petunjuk di sana harus ditandatangani oleh hukum tua. Hukum tua. Konversi. Nanti semua sudah lengkap. Jadi syarat-syaratnya sudah lengkap. Tinggal kendala pada konversi. Pengesahan ya, konversi. Pengesahan dari hukum tua. Oke, yang terakhir mungkin barangkali dari pihak Pertamina setelah mengetahui hal ini, apa tanggapan dari pihak Pertamina? Dari Pertamina sampaikan proses hukum saja, karena mereka hanya sebagai pembeli. Mereka berani membayar karena ada surat dari hukum tua. Tetapi kami juga sampaikan ke Pertamina, Pertamina pembeli etikat buruk. Karena awal-awalnya sebelum ada transaksi jual beli ini kami sudah komplain di kantor Pertamina sana. Kami sudah komplain. Oke. Tapi mereka juga sampaikan terima kasih karena sudah ada informasi dari kami pemilik, mereka tidak bisa membayar tanah yang ada masalah. Tetapi jalan terus sampai pada pembayaran kepada penjual yang tidak berhak. Jadi kesimpulan saya bahwa pihak Pertamina telah melakukan salah pembayaran ya, bukan kepada ahli waris. Ya. Apa benar seperti itu? Gitu. Nah, jadi proses kasus ini sampai sekarang masih bergendap di Polresta Tondano. Ya. Nah, sehingga dari pihak keluarga merasa keberatan dan untuk mengusut tuntas bahwa Kepala Desa Pinabetengan telah melakukan pembohongan publik alias melakukan penggelapan dokumen sebidang tanah yang ada di lokasi Desa Pinabetengan. Kira-kira begitu? Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan keterangan. Ya, mudah-mudahan kami dari pihak Media Bayangkara Utama akan mengawal kasus ini sampai akhir. Demikian pemirsa, selamat sore. Saya atas nama Hendra, wartawan investigasi dari Bayangkara Utama Mabes Polri. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 Hari ini Kamis hari Kamis tanggal 3 Juli melaporkan dari Desa Pinabetengan. Demikian, selamat sore.